Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Mata Sejarah Indonesia di Putrajaya Foundation, oke? Nah, sekarang kita masuk perjuangan mempertahankan integritas NKRI, ya. Tali Setelah Merdeka, udah dengan perunding segala macam, kita dapat lagi pemerintahnya. Sekarang kita memperjuangkan atau belum mempertahankan bagaimana mempertahankan integritas NKRI tersebut. Oke, ini dia. Integritas untuk kedaulatan sebuah negara, ya. Sejak merdeka, ya, sejak merdeka Indonesia diproklamasi kemerdekaan itu, Indonesia menyusun kelengkapan alat-alat bagaimana supaya merdeka ini terpenuhi, ya. Nah, di sana ada suatu badan namanya PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan itu tadilah para tokoh tadi, ya, para tokoh-tokoh yang terpelajar itu tadi menyusun perlengkapan apa yang akan dilaksanakan. Nah, di sini kita perhatikan dibentuk suatu perlengkapan tadi antara lain mengadakan dengan sidang pertama, kedua, ketiga dan selanjutnya sampai hasil itu benar-benar maksimal didapatkan, gitu ya. Nah, sini kita perhatikan sidang pertama itu 18 Agustus 1945. Dalam sidang pertama ini para tokoh ini tadi seperti Soekarno, Hatta, Sultan Hamengkubuwono, ya, Haris Nasution, semua mereka mengadakan sidang di sini. Nah, hasil sidang pertama 8 Agustus 1945 ini ada berapa poin? Satu, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Nanti kalau ditanya pada sidang keberapa itu Undang-Undang Dasar disahkan, kalian pasti ingat pada sidang yang pertama, oke? Nah, terus kedua, memilih Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil. Nah, ketiga, untuk sementara waktu dalam menjalankan tugasnya presiden dibantu oleh Komite Nasional. Nah, sidang kedua, asing tadi ya, penyusunan kelengkapan negara. Nah, sidang kedua 19 Agustus 1945 menghasilkan beberapa poin antara lain membentuk 12 departemen sekaligus pemimpinnya atau menteri-menterinya. Kedua, menetapkan pembagian wilayah NKRI, ya, menjadi 8 provinsi. Nah, bisa dilihat di sana 8 provinsi. Ada Jawa Barat, Jawa Timur, Timur dan segala macam, ya, bisa kalian perhatikan di sana. Terus yang selanjutnya memutuskan agar tentara kebangsaan segera dibentuk seperti TNI kita sekarang ini. Sidang ketiga 20 Agustus 1945 yang dihasilkan ada berapa poin, itu membahas tentang Badan Penolong Keluarga Korban Perang. Nah, di sini para tokoh ingin mengadakan para pejuang yang berperang, ada yang meninggal, ada yang lumpuh segala macam, otomatis meninggalkan keluarganya. Nah, ini harus ada badan penolongnya lah, membantu ke susahan mereka karena keluarga mereka membantu dalam perang tersebut, seperti itu. Itu sidang ketiga. Sidang ketiga juga hasilnya menghasilkan 8 pasal ketentuan atau pasal ketentuan tersebut, salah satunya berisi tentang pembentukan BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Sidang ketiga. Sidang keempat, ya, sidang keempat pada masa integritas NKRI tadi itu tanggal 22 Agustus 1945. Nah, di sini yang mereka bahas adalah pembentukan lembaga-lembaga yaitu Komite Nasional, Partai Nasional dan BKR, ya. Setelah itu lembaga tersebut dibentuk PPKI yang dibentuk tadi itu maka dibubarkan pada tanggal 23 Agustus 1945. Oke, nah saya ulangi, setelah dibentuk Komite Nasional, Partai Nasional, BKR, tadi kan ada PPKI sebagai badan panitia persiapan itu dibubarkan. Setelah terbentuk 3 badan ini tadi dibubarkan. Nah, itu pada tanggal 23 Agustus 1945. Nah, Indonesia sebagai negara baru merdeka, udah jelas kita tahu banyak ujian rintangan yang kita dapatkan, ya. Tidak gampang kita membentuk negara yang merdeka. Pertemuan kemarin saya sudah jelaskan, Belanda mau merebut kembali sampai timbulnya perlawanan pergolakan di daerah-daerah, ya. Akhirnya timbul dengan perundingan, dapat diambil lagi Indonesianya. Nah, di sini Belanda ingin menguasai lagi dengan membentuk RIS, ya, yang akhirnya memisahkan Indonesia. Nah, di sini Belanda menggunakan politik divide et impera. Tahu artinya adalah politik memecah belah. Jadi mengadu domba, satu daerah dengan daerah lain diadu domba agar itu hancur. Seperti itu tujuan mereka. Nah, namun pada saat itu, ya, dapat diatasi oleh para tokoh.
para tokoh tadi mengatasinya dengan diplomasi berulang-ulang kali, perundingan seperti kita kenal pada pertemuan kemarin, ada Renville, ada Rizal Jati, ada Remroyen, ya kan? Itu untuk mengatasi tadi supaya mereka tidak bisa mengambil negara Indonesia yang baru saja kita dapatkan kemerdekaan tersebut. Nah, terus RIS dibubarkan dan Indonesia kembali dalam bentuk kesatuan. Itulah tujuan pertama, bukan dibagi-bagi wilayahnya. Ya, pernah dengar pembagian Indonesia bagian tengah, bagian timur, nah seperti itu. Maunya Belanda seperti itu. Sementara pemerintah Indonesia mau bahwa dari Sabang sampai Merauke itu menjadi satu di bawah naungan NKRI seperti itu. Terus kembali, ya, dibubarkan kembali dalam bentuk kesatuan Indonesia, kembali dalam bentuk kesatuan, tetapi wilayah Irian Barat. Nah, tadi waktu pertemuan kemarin di KMB itu belum selesai ya dibahas Irian Barat. Nah, Irian Barat atau Papua yang sekarang masih dikuasai oleh Belanda sampai tahun 1963. Nah, walaupun Indonesia berhasil kembali negara kesatuan atau NKRI, tapi gangguan tetap ada. Terus berlanjut gangguan untuk mengancam integrasi nasional itu tadi ya. Akhirnya RIS tidak bisa bertahan. Nah, karena banyak negara-negara yang bergabung di situ ingin kembali lagi ke NKRI. Nah, proses integrasi inilah mewujudkan negara kesatuan Indonesia yang berlangsung lama, mulai dari pemerintah Soekarno hingga sampai berakhirnya pemerintah Soekarno itu masih ada integrasi yang ingin menghancurkan Indonesia itu tadi, seperti itu. Nah, ini dia disintegrasi bangsa. Ya, nah dalam sejarah pemerintahan Indonesia banyak terjadi pemberontakan atau pergolakan di daerah-daerah, gitu ya pada masa itu. Nah, karena rasa tidak puas itu salah satu. Tentu kita bertanya apakah sebab terjadi disintegrasi tersebut? Itu adalah salah satu rasa tidak puasnya mereka dengan pemerintahan pusat, kebijakan pemerintahan pusat pada masa itu. Mungkin bisa saja berat sebelah, tidak perhatikan daerah atau sebagai macamnya. Akhirnya timbul pemerintah daerah ingin mendiri negara sendiri, ada seperti itu. Timbul pemberontakan di daerah-daerah tersebut. Nah, itu salah satu disintegrasi bangsa. Nah, ini dia. Mulai dari sini disintegrasinya. Masa revolusi fisik 1945 sampai 50 ya. Terus ini terjadi salah satu pemberontakan PKI di Madiun. Siapa tidak kenal pemberontakan PKI di Madiun? Ya, semua orang tahu bahwa itulah sejarah terbesar revolusi di Indonesia pada masa itu. Ya, benar-benar hancur negara Indonesia dibuat Partai Komunis Indonesia itu tadi. Nah, ini dia. Pemberontakan ini terjadi di Madiun pada September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Musso ini, kalian tahu bahwa Musso ini beliau adalah sekolah di Soviet. Ya, Soviet menganut sistem Partai Komunis Soviet. Nah, dia balik ke Indonesia ingin mendirikan negara komunis sendiri. Seperti itu. Nah, terus pemberontakan pecah ketika Musso membentuk pemerintah Front Nasional dan merebut objek-objek penting ya yang ada di Madiun pada saat itu, dan kekerasan fisik terjadilah dengan orang yang anti PKI ini tadi. Otomatis rakyat Madiun tidak mau Indonesia ini diganti dengan negara komunis, apalagi dipimpin oleh Musso. Terjadilah bentrokan fisik ya, kekerasan. Nah, terus PKI menguasai keresidenan Madiun, daerah Cepu, Purwodadi. Nah, sangat bertentangan dengan proklamasi 17 Agustus 45 yang akhirnya dapat ditumpas oleh TNI. Pada masa itu Musso ditumpas TNI dan anak-anak buahnya yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono, seperti itu. Nah, ini dia tadi A. Terus di daerah lagi, akhirnya selain Musso ada yang lain ingin mendirikan Indonesia itu sendiri, negara masing-masing gitu. Mana ada dalam suatu negara ada negara lain, itu impossible, nggak ada itu terjadi ya. Juga dalam suatu pemerintahan tidak ada pemerintah yang lain yang menguasai negara tersebut, itu harus sama. Nah, ini karena tadi tidak puas dengan pemerintahan pusat, mereka ingin membuat daerah sendiri. Ini dia yang kedua, gerakan DITI. Ini gerakan Islam ya, ingin mendirikan negara Islam. Di Jawa Tengah dipimpin oleh Kartosuwiryo pada mulanya dengan anak buahnya ingin mendirikan negara Islam. Nah, akhirnya menjalar ke daerah-daerah lain. Nah, di Jawa Barat Kartosuwiryo, Sulawesi Selatan Kahar Muzakar, di Aceh Daud Burweh, ya, Kalimantan Selatan Ibnu Hajar. Jadi semua mereka ingin membuat negara sendiri. Kita bayangkan 5 negara Indonesia jadinya ya, berdasarkan ideologi masing-masing. Hancur Indonesia ini. Sementara kita baru mendapatkan kemerdekaan berapa tahun ya, berapa saat. Nah, terus untuk mengatasi yang ini tadi, maka TNI melakukan operasi militer di setiap daerah tersebut, menumpas gerakan separatis ini tadi ya, karena terjadi kekacauan. Nah, di Jawa Barat
namanya Operasi Pagar Betis dan Barakayuda. Kartosoewiryo ditangkap tanggal 4 Juni 1962. Nah, berarti kan ya di sana di daerah Majalaya, Jawa Barat, dan ditangkap Kartosoewiryo dan anak buahnya. Di Jawa Tengah dilakukan oleh Divisi Diponegoro. Jadi TNI terus membuat serbuan-serbuan militer gitu ya, operasi militernya dengan nama Gerakan Benteng Negara pada tahun 1957. Di Kalimantan, tadi Kalimantan ya ada Ibnu Hajar itu ditumpas lagi dengan tertangkapnya Ibnu Hajar. Di Sulawesi Selatan ditembak mati Kahar Muzakar ya pas 13 Februari 1965. Nah, di Aceh Daud Gurwe juga ditangkap hingga selesai. Tetapi di Aceh penumpasannya bertahap ya, selesai secara bertahap seperti itu. Bukan sekaligus seperti di Sulawesi Selatan itu tadi. Nah, ini dia pembentukan RIS. Nah, dibentuknya RIS ini merupakan strategi Belanda untuk merubahkan bentuk negara Indonesia. Itu ya, mereka ingin membagi-bagi Indonesia menjadi federal, menjadi Uni Belanda, menjadi negara-negara bagian supaya tidak terjadi NKRI. Sementara para pemimpin tidak mau, karena mau utuh dari Sabang sampai Merauke. Nah, sehingga dilaksanakan KMB yang kedua, KMB ya, Komunis India Bunda 2 November 1949. Tapi hanya berlangsung 8 bulan ya. 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 50 karena mayoritas pemimpin menghendaki berlangsungnya bergabung lagi ke NKRI. Nah, ini tadi berlangsung sebentar, tidak terjadi lama. RIS tadi kenapa para pemimpin pada awal ini mau bergabung lagi kembali ke negara kesatuan, tidak mau mereka terpisah-pisah. Nah, masalah Irian Barat, sekarang Papua ya. Pada saat ini belum masuk ke NKRI, masih tersendiri karena Belanda ingin menguasai di Irian Barat tersebut. Nah, mendapat tekanan dari Amerika. Nah, setelah itu pemerintah sementara PBB ya dan UNTA pada tahun 62 maka di Irian Barat boleh berdiri bendera merah putih. Saya ulangi, tadinya Belanda tidak ingin menguasai Irian Barat itu secara sendiri. Dalam sidang KNB di Belanda tidak dimasukin, tetapi Amerika beserta UNTA memberi sidangan ke PBB ya, memberi diplomasi sementara ke PBB bahwa bisa di Belanda dikatakan bahwa tidak boleh istilah menguasai sebelum sesuai dengan perjanjian. Akhirnya pada tahun 62 bisa berdiri bendera merah putih di Irian Barat itu tadi yang Papua sekarang. Nah, walaupun sudah diakui ya lembaga internasional kemerdekaan Indonesia ini tadi sebagai negara NKRI, namun masih ada ancaman integrasi dari dalam negeri tersebut. Gerakan APRA, ya, ini Gerakan Ratu Adil namanya, Angkatan Perang Ratu Adil. Ini dipimpin oleh Raymond Westerling. Beliau seorang prajurit militer Belanda yang dikirim ke Indonesia dengan tujuan mempertahankan bentuk negara federal Indonesia. Nah, Belanda kan minta mendirikan federal, tapi Indonesia tidak mau, ya kan? Nah, tapi Westerling dikirim untuk mendiri negara federal dan negara bagian memiliki tentara sendiri. Nah, kita tahu bahwa Westerling adalah suatu pemberontakan yang terkejam ya di Indonesia pada saat itu, membunuh 40.000 penduduk rakyat Indonesia saat itu. Nah, tidak peduli itu dewasa ataupun anak kecil. Begitulah kejamnya Westerling ini tadi. Nah, terus kan ada gerakan Andi Aziz. Terjadinya gerakan ini disebabkan oleh sikap penolakan dari Andi Aziz terhadap masuknya pasukan APRIS. Tadi saya katakan di awal tadi bahwa APRIS atau TNI merupakan tentara untuk memberantas gerakan separatis daerah tadi. Nah, Andi Aziz saat itu tidak mau menerima tentara masuk ke daerahnya tadi, maka terjadilah bentrokan antara Andi Aziz dan tentara ini tadi. Nah, terus Republik Maluku Selatan atau RMS. Nah, mereka juga ingin membuat negara sendiri, nama negara Maluku Selatan, ya. Nah, tetapi tetap pemerintah mengadakan ke sana tidak boleh mendirikan negara lain selain NKRI. Nah, karena menolak integrasi ini dan ingin bentuk negara sendiri, maka yang dipimpin oleh Dr. Somokel ini tadi memiliki basis di Ambon dengan nama Republik Maluku Selatan. Jadi dia tidak mau masuk NKRI tapi ingin negara sendiri yang didirikan namanya RMS, yaitu di Republik Rakyat Maluku Selatan, dipimpin oleh seorang dokter namanya Dr. Somokel. Oke, terima kasih. Ini mengenai integritas NKRI pada awal perjuangan, ya, pada awal perjuangan belum tuntas ya, masih banyak lagi perjuangan-perjuangan untuk mengisi kemerdekaan ini tadi. Semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya kita ketemu lagi ya. Sampai jumpa. Bye bye.